Halo, selamat bergabung dalam perenungan kita kali ini. Kita akan bahas sesuatu yang, jujur aja, kadang terasa berat banget. Bahkan rasanya mustahil, yaitu soal pengampunan. Tapi bukan pengampunan versi kita ya, yang penuh dengan hitung-hitungan. Ini tentang pengampunan yang diukur pakai takaran Tuhan. Yuk kita selami sama-sama. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang kayaknya mewakili perasaan kita semua deh. Pertanyaan dari Petrus ini jujur dan manusiawi banget. Tuhan, berapa kali sih aku harus maafin orang? 7 kali cukup kan? Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Mencari-cari batas, mencari angka pasti kapan kita boleh bilang, udah cukup. Dan jujur aja, 7 kali itu rasanya udah murah hati banget, udah di luar batas kesabaran normal kita. Tapi, kemudian datanglah jawaban yang benar-benar membalikan semua logika kita. Bukan 7, tapi 70 kali 7. Kalau dihitung-hitung sih, 490 kali. Tapi, apa ini beneran soal matematika? Nah, ini dia jawaban lengkapnya. Yesus itu nggak sedang ngasih kita PR matematika loh. Dia itu lagi memperkenalkan sebuah prinsip yang benar-benar baru. Sebuah cara hidup yang totally different. Ini semacam undangan buat kita untuk berhenti menghitung dan mulai mengasihi tanpa batas. Terus pertanyaannya kenapa? Kenapa kita diminta melakukan sesuatu yang kayaknya di luar kemampuan kita? Ternyata ada logika kasih di balik perintah yang radikal ini. Yuk kita bedah 3 alasan utamanya kenapa kita dipanggil untuk mengampuni tanpa henti. Oke, alasan pertama itu sebenarnya simpel tapi dalam banget maknanya. Ini adalah sebuah perintah. Kita sebagai manusia wajar banget punya yang namanya batas sabar. Kita punya semacam buku catatan di kepala kita buat setiap kesalahan orang lain. Tapi Tuhan mau kita melampaui itu. Mengampuni tanpa hitungan itu adalah cara kita memantulkan karakternya yang kasihnya juga nggak ada batasnya. Ayat dari Kolose ini ngejelasin poin tadi dengan pas banget. Coba perhatikan kalimat kuncinya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi, pengampunan kita itu bukan sumbernya, tapi cerminannya. Alasan kita bisa mengampuni adalah karena kita udah diampuni lebih dulu, secara total. Nah, alasan kedua ini membawa kita ke sebuah perbandingan yang benar-benar membuka mata. Coba bayangin gini deh, kesalahan orang lain ke kita itu ibarat utang. Katakanlah 100.000 perak. Kecil kan? Sekarang bandingkan sama utang kita ke Tuhan, yaitu dosa-dosa kita yang udah Dia hapus. Itu ibarat utang triliunan rupiah yang tiba-tiba lunas gitu aja. Jadi intinya adalah, masa iya kita ngotot nagih utang yang kecil, sementara utang kita yang segede gunung udah dilunasi? Ayat ini benar-benar menggarisbawahi adanya hubungan timbal balik yang erat. Kemampuan kita untuk menerima pengampunan dari sorga itu ternyata nyambung banget sama kesediaan kita untuk memberikannya ke sesama. Ini bukan soal transaksi jual beli ya, tapi lebih kayak aliran kasih. Kita harus buka keran pengampunan kita supaya kita juga bisa terus menerimanya. Dan ini alasan ketiga yang mungkin paling bikin kita kaget. Pengampunan itu sebenarnya buat kebaikan diri kita sendiri loh. Menyimpan dendam itu persis seperti kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kita pikir kita lagi menghukum mereka, padahal sebenarnya kita lagi memenjarakan hati kita sendiri dalam kepahitan. Jadi mengampuni itu adalah tindakan membebaskan diri kita sendiri. Ayat ini nyambungin langsung antara pengampunan sama doa. Ternyata, kepahitan di hati itu kayak sumbatan yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan mengampuni, kita seolah-olah membersihkan pipa yang tersumbat itu, jadi damai sejahteranya bisa mengalir lagi ke dalam hati kita. Oke, sekarang kita coba geser sebentar dari prinsip-prinsip ke bukti nyata yang luar biasa. Kalau kamu pikir pengampunan tanpa batas itu mustahil, kisah hidup Santa Maria Goretti ini akan menunjukkan kepada kita kekuatan sesungguhnya dari sebuah hati yang memilih untuk mengampuni. Coba kita ikuti alur ceritanya. Bayangin, di usia yang masih sangat muda, 11 tahun, Maria mengalami kekejaman yang gak terbayangkan. Tapi di ujung hidupnya, fokusnya itu bukan pada rasa sakit atau keinginan balas dendam. Dia ditanya sebuah pertanyaan yang luar biasa. Apakah kamu mau memaafkannya? Dan jawabannya itu mengubah segalanya. Bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk penyerangnya, Alessandro, yang pada akhirnya bertobat total karena pengampunan itu. Coba kita renungkan sejenak kata-kata ini. Ini bukan sekedar bilang, ya aku maafkan kamu. Ini adalah pengampunan yang aktif, yang bahkan sampai menginginkan keselamatan surga bagi orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Inilah pengampunan dengan takaran Tuhan, yang dihidupi secara nyata oleh seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Luar biasa. Kisah Maria Goretti dan ajaran Yesus, ini bukan cuma buat kita kagumi loh. Ini adalah sebuah undangan yang sangat personal buat kita semua, buat setiap hati kita.
Sebuah panggilan untuk berani melihat ke dalam hati kita sendiri dan mengambil langkah yang nyata. Nah, ini dia langkah praktisnya. Mungkin kita nggak bisa langsung mengampuni sedahsyat Maria Goretti, tapi kita bisa mulai dari hari ini. Hari ini juga kita bisa bikin keputusan untuk nggak lagi membiarkan amarah dan dendam itu nginap di hati kita. Lepaskan beban itu sebelum hari berganti. Dan sebagai penutup, yuk kita hening sejenak dengan pertanyaan ini. Nggak perlu dijawab keras-keras, cukup tanyakan ke dalam hati masing-masing. Siapa? Siapa nama yang tiba-tiba muncul di pikiran? Kalau Tuhan saja sudah memberi kita pengampunan yang nggak ada habisnya, maukah kita hari ini saja coba memberikan sedikit pengampunan buat orang itu? Cuma membuka sedikit celah di hati kita? Percayalah, itu bisa jadi awal dari segalanya.